atau kebudayaan Pontianak di saat itu begitu kental di kehidupan beliau dari masa kecil, sehingga zaman dahulu itu ilmu itu di kampung dekat keraton itu memang hidup ya. Makanya beting dulu itu tidak seperti sekarang. Beting itu bukan Texas. Beting itu dulu Serambi Mekah. Ada mau beting sini? Nggak ada. Hah? Beting itu Serambi Mekah. Kalau Aceh berbangga dengan Serambi Mekah, kita dulu ada beting tuh. Beting itu tempatnya ulama, orang soleh. Itu. Tapi kan dirusak ya. Karena itu corak budaya Pontianak misalnya. Dengan ilmunya, dengan kebudayaan yang begitu kental, Melayu kan. Melayu itu kan slogannya kan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Kan gitu kan? Itu kan anak Melayu tuh, artinya kental dengan keislaman. Nah, seperti itu. Jadi dari suasana seperti itu tumbuhlah Syekh Abdul Rahman bin Husain Faloga yang belajar dari kecil dengan orang-orang di saat itu. Di saat itu guru-gurunya di kampung ada Al-Habib Saleh bin Alawi Al-Haddad. Pernah dengar Habib Saleh bin Alawi Al-Haddad enggak? Pernah dengar. Nah, itu ada pondok nama beliau didirikan oleh anak dan cucu beliau, Habib Mustafa, sekarang Allah yarham, kemarin Habib Mustafa, sekarang Habib Hasan Al-Haddad bin Mustafa Al-Haddad. Itu salah satu guru beliau sebelum beliau nyantri. Akhirnya beliau nyantri di Bangil. Enggak lama, 6 tahun saja. 6 tahun pulang. Habis itu enggak lanjut tidur ya. Orang kan santri ini kan kalau udah selesai lanjut tidur. Beliau lanjut belajar. Habib Saleh masih hidup, lanjut belajar ke Habib Saleh. Tapi Habib Saleh udah enggak ngajar lagi. Dulu di Tanjung Hile itu, dekat Kampung Arab itu, ada namanya Surau Bait Haji Naim atau Baitan Nur. Itu surau tertua nomor 1 di Pontianak. Surau tertua nomor 1 di Pontianak. Kalau masjid apa? Jami. Kemudian masjid yang kedua tertua di mana? Al-Falah. Nah, di Masjid Baitul Ma'mur namanya, di Kampung Banser. Tahu Banser? Tahu. Jalan Imam Bonjol, Gang Banser 1, Gang Banser 2, Gang Banser 3. Ada orang Imam Bonjol sini? Tidak ada? Dekat Mendawai, itu masjid tertua karena yang dirikan adalah penasihat Sultan Abdul Rahman. Namanya Syekh Umar bin Ahmad Banasir. Baik. Habib Saleh dulu ngajar situ. Beliau tinggal di Sungai Jawi, di Jalan Penjara. Rumahnya udah jadi ruko kalau salah. Setiap hari Syekh Abdul Rahman bolak-balik dari Tanjung, kata orang kampung tuh bilang nambang. Ada yang tahu nambang enggak? Tahu. Nah? Tahu. Nambang. Ini orang seberang ni tahu. Apa? Nambang pakai speed. Nyebrang pakai speed. Kata orang bilang nambang. Kan nambang emas. Ini nambang naik speed. Setiap subuh. Setiap apa? Setiap subuh. Nambang dari Beting, nyebrang ke seberang sini, jalan kaki ke rumah Habib Saleh. Setiap hari sampai Habib Saleh meninggal. Belajar Syekh Rahman. Kemudian selain itu, di sela-sela itu beliau juga bermulazamah atau melazimi mufti Pontianak atau ketua MUI sih, bukan mufti lagi. Itu Syekh Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Yang masjid kita tuh. Namanya itu kan? Apa namanya? Abdul Ghani ke Ustaz Abdul Ghani ke Syekh Abdul Ghani? Syekh Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Syekh Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani itu produk asli kampung kita, Pontianak. Beliau lulusan kampungnya sendiri, Tambelan. Tambelan itu seberang tanah. Tambelan, lanjut di Bawari. Bawari itu sekolah tapi kelasnya isi pelajarannya melebihi kitab-kitab di Jawa. Kalau Jawa itu dalam dunia kepesantrenan belajar sebuah matan kitab kecil dengan diiringi syarah-syarah kan. Tapi kalau di Bawari itu udah pakai hasyiah. Hasyiah itu syarahnya penjelasannya syarah tadi. Penjelasan. Itu di Bawari. Mantek pakai hasyiah. Bayangkan, kita tak perlu jauh-jauh. Keluarlah produknya Syekh Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani.
Dengan kealiman beliau, Pontianak di saat itu butuh pengadilan agama. Maka dulu sebutnya bukan pengadilan agama, dulu namanya Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah itu belum ada di Kalimantan Barat. Akhirnya diadakan atas permintaan ulama Kalimantan Barat, maka ditunjuklah Syekh Abdul Ghani bin Mahmud Al-Yamani Al-Hatimi Al-Hatimi Al-Yamani untuk menjadi ketua Mahkamah Syariah pertama, sekaligus Majelis Ulama Indonesia pertama. Itu beliau. Syekh Abdul Rahman adalah orang yang sangat disayang oleh Syekh Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani karena otaknya fikih banget. Apa otaknya? Fikih banget. Karena Syekh Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani orang yang begitu dalam ilmu permasalahan fikih, sekaligus falak. Jadi Syekh Abdul Rahman belajar falak juga dari beliau. Dan saat itu orang yang bisa falak langka. Bahkan sekarang pun langka ya, orang bisa falak ya. Pandang bulan, tahu deh jaraknya lah, naiknya sekian, turunnya bila, semua dia tahu. Macam dukun. Makanya falak itu ada dua. Ada falak zahir, ada falak batin. Falak batin yang tak boleh. Falak batin ya tak boleh. Hitungan dia bahaya. Falak zahir ya tadi itu, tentukan awal bulan, akhir bulan dan lain sebagainya. Nah, itu dah diarungi oleh Syekh Abdul Rahman bin Husain Faloga. Maka dari lingkungan dan guru-guru yang sekaliber ini, nah satu lagi gurunya yang mesti disebut juga di daerah Peniti. Tahu Peniti? Dari Imam Bonjol dan Peniti. Tahu Peniti yang kampung sana, jauh banget. Itu namanya ada Ustadz Saman Tayyib namanya. Ustadz Saman Tayyib itu istilahnya Ustadz Abdul Somadnya Pontianak, tapi dengan ilmunya ya, bukan ceramah-ceramah. Karena beliau sering tampil atau tulisan-tulisan beliau sering tampil di surat-surat kabar. Saman Tayyib namanya. Beliau orang Betawi, murid daripada Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Kuitang, yang awalnya sering tahun hijrah sih belajar sama ilmu alat dan lain sebagainya. Dari guru-guru seperti ini Syekh Abdul Rahman tumbuh dan tertarik dengan dunia ilmu semakin dalam, sehingga kebiasaan beliau sampai beliau meninggal tidak bisa tidur kalau tak baca kitab. Tak bisa tidur kalau tidak baca kitab. Karena hobi baca biasa, yang biasa-biasa bosan. Betul tak? Harus baca yang luar biasa. Dari mana hal luar biasa ini dia dapat? Maka dari kitab-kitab baru. Sering umroh misalnya kan, bertanya, buka jaringan, ada ilmu apa, ada kitab apa. Jadi orang dulu di Pontianak belum kenal yang namanya Dr. Yusuf Al-Qardawi. Beliau udah tahu dulu dan udah pakai dan udah praktekkan cara berpikirnya Dr. Yusuf Al-Qardawi. Tuh. Kan orang Pontianak belum paham siapa itu Mutawalli Sya'rawi. Beliau udah pakai di sini, beliau praktekkan itu. Orang belum kenal siapa itu Ahmad Ratib Nabulsi. Beliau udah pakaikan itu. Jadi kajian beliau wah semua. Setiap orang coba tanya, yang pernah belajar dengan Syekh Abdul Rahman pasti bilang, banyak guru saya pergi tak ada kajian yang seperti Syekh Abdul Rahman Faloga. Ini bukan muji, maaf. Tapi ada triknya. Ada apa? Ada triknya. Ini bukan tiba-tiba tiplak bangun tidur, zikir Allah. Cuk alim, tak bisa tuh. Tak bisa akhi. Mau belajar. Akhirnya beliau mulai terkenal di kampungnya sebagai orang yang alim, orang yang buka belajar dan lain sebagainya. Orang pun murid datang mulai sedikit-sedikit. Nah, ini mulai masuk kita ke manuskrip ya. Ustaz, ada buku nih tulisannya macam Arab. Tulisannya macam Arab. Letaknya di Perak. Tahu Perak? Perak itu kata orang Melayu dulu apa nama tu? Dek rumah, atas rumah tu dek tu Perak. Situ letak barang karena dulu kan banjir kadang ada. Maka rumah tinggi dan lain sebagainya kan. Letak di Perak. Bongkar ketemu kitab-kitab itu. Kasih Syekh Abdul Rahman. Masya-Allah. Ini kitab nih. Tertulis 1200 Hijriah, 1100 Hijriah, 1280 Hijriah dan lain sebagainya. Beliau beli. Beliau baca, kalau beliau tertarik beliau fotokopi. Gitu kan?
Tapi udah dibaca dulu semua, udah habis. Itu kebiasaan beliau, kalau udah baca pasti hatam. Sehingga beliau banyak, orang semua udahlah, kalau buku-buku kuno kasih ya Ustaz Abdul Rahman, dia yang bayar, gitu kan? Ada yang ngasih, padahal murid kan kadang udahlah, tidak usah dibayar, tidak apa-apa. Jadi Syekh Abdul Rahman seperti itu di rumah Tanjung, seperti itu. Dan beliau udah terkenal, sehingga beliau semakin cinta dengan manuskrip tulisan kuno karena beliau ini orang yang sangat hidup ya tadi itu kan, dekat dengan budaya keraton, kental betul budaya Melayunya, budaya Pontianaknya itu kental. Sehingga beliau tuh dengan tulisan-tulisan orang-orang kampungnya sendiri, Pontianak kita Kalimantan Barat juga secara umum, maka sangat cinta, sangat sayang. Akhirnya apa? Beliau mulai belajar bagaimana cara merawat manuskrip. Suatu saat Perpusnas, Perpustakaan Nasional dari pusat Jakarta, datang Kalimantan Barat, keliling khusus manuskrip. Dia datang ke sini, ketemulah satu botol kecil. Anak nemankan ke sini. Botol itu warna itu hijau. Anak kira itu minyak peang, kata orang dulu tuh. Tahu minyak peang? Hah? Minyak kalau orang akikah tuh ada minyak tuh hitam gitu. Biasanya kan orang kan tabur beras, ya kan? Tabur macam popcorn tuh, apa namanya tuh? Nah, tuh tak tahu gak sih? Air dalam kelapa tuh bahkan ada minyak peang. Mana minyak peang tuh? Agak bau biasanya tuh. Anak pikir minyak peang kan? Ternyata kata orang perpustas apa? Ini siapa yang punya? Abang ke yang bawa. Saya bilang tidak. Saya ini baru di rumah ini. Saya bilang. Ini masuk ke Indonesia ini bang tahun 2000-an, dan kami itu baru belajar caranya di Perpusnas tuh. Ini saya dari masih muda, artinya dari tahun 80-an udah bergelut dalam bidang ini. Kok bisa sekelas Syekh Abdul Rahman sudah mengetahui cara merawat manuskrip? Artinya apa? Ini kan sebuah kecintaan ya dengan budaya gitu kan. Budaya, karena yang tulis orang-orang Pontianak. Ada orang Sungai Peniti, Sungai Ite. Nah, itu yang enggak jauh. Yang dekat ada orang Tanjung Kampung Dalam Bugis, ada orang Saigon, tulisan tangan. Al-Quran juga ada, Sambas lah, Melawi lah, apalah. Itu Al-Quran. Di atas tuh banyak juga. Dan itu seperti itu. Karena luar biasanya, tapi di sini kenapa manuskrip tersebut ada di sini, Pak? Karena kita ini Pontianak khususnya dan Indonesia secara umum baru melek akan dunia manuskrip. Baru melihat di Turki, cerita sedikit di Turki pengalaman. Itu manuskrip itu tersimpan rapi dan rapat. Ente tidak bisa ngambil file saja, tidak bisa sembarang orang. 2 orang bisa ngambil file. Itu pun bayarnya mahal. Ya kan? Satu gratis, satu bayar mahal. Satu pertama mahasiswa. Hanya menunjukkan kartu mahasiswa dia dapat gratis. Itu banyak di sana. Ada Masjid Sulaimania, ada Masjid Lala Basha, ada masjid nama perempuan berupa. Ada 3 yang terkenal yang besar. Tak bisa kita lihat itu fisik, tak bisa ya. Di tempat dengan suhu tertentu, dijaga oleh pemerintah. Itu pekerjaan sudah dari zaman Ottoman seperti itu. Ya, seperti Ottoman seperti itu. Kedua yang bayar mahal adalah perusahaan percetakan. Itu bayarnya mahal. Bayarnya sangat mahal. Hanya file saja. Di sini kita Pontianak khususnya manuskrip tuh jadi ya apalah bungkus pecal. Hah? Orang pakai koran kan? Dulu koran habis, itu dikoyak kan? Bungkus karena pecal. Sayang. Kenapa? Karena kurang edukasi. Tanpa edukasi tidak ada perhatian. Tanpa perhatian udah habis semua itu. Sayang. Jadi hanya beberapa saja yang terselamatkan. Menurut data Perpusnas di Kalimantan Barat paling banyak tuh di rumah ini. Sehingga orang-orang luar negeri, ada yang namanya Dr. Annabel Gallop namanya, bisa searching. Dr. Annabel Gallop perempuan. Dia ini profesor spesialis sejarah atau ya dunia peradaban Asia gitulah, Asia Tenggara dan Selatan dan sebagainya. Datang ke Pontianak, ya kan? Dia sangat bangga kalau balik lagi kan datang Pontianak dapat sebuah harta karun, bahasa dia itu. Apa harta karunnya? Sebuah surat dari Sultan. Sultan Syarif Qasim Al-Qadri. Sultan kedua Pontianak.
surat panjang ini. Di zaman dulu kan surat panjang tuh. Dibaca kan. Dia dapat tuh golongannya dari keturunan Sultan Syarif Abdurrahman. Dia dapat, dia pakai. Subhanallah. Di atas ini ada arsipnya. Kopiannya. Jadi dulu orang nulis surat tuh kan satu di kertas cantik-cantik karena mau dikirim ke orang yang terhormat. Satu lagi ditulis di buku Indo. Paham enggak? Tanggal sekian dikirimnya, kemana dikirimnya. Di atas buku Indonya ada. Dari awal sampai akhir Sultan Syarif Utsman masih ada di dalam arsip surat menyuratnya. Dari siapa ke siapa, apa isinya, tahun berapa, kapan dikirim, siapa yang kirim, kemana, lewat apa, dan lain sebagainya. Dia satu saja dia udah sebar di internet seakan-akan dia dapatkan harta karun di dunia ini, luar biasa. Bayangkan. Dr. Hannibal Gallo. Akhirnya orang Malaysia datang juga ke sini. Terakhir dari Terengganu. Datang ke sini studi banding. Hannibal Gallo tuh dari British ya. British apa nama tuh? London kan. London lah. Pokok British Library dia dari British. Kemudian, nah, kenapa manuskrip ini menunjukkan? Ini kan banyak nih cerita manuskrip kan, isinya banyak tadi udah Allah sebutkan, ada Al-Quran, ada kitab-kitab tradisional Islam seperti Nahwu, Sharaf, Balaghah, semuanya lah pokok banyak. Fikihnya apalagi, baik itu tertulis bahasa Melayunya ke atau bahasa Arab benar dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kawan-kawan bahwa budaya Borneo ini, khususnya Kalimantan Barat ini, kental dengan budaya tulis menulis dan budaya membaca. Tuh. Sekarang ya, orang yang tulis sedikit, yang baca juga sedikit karena ada sosmed dan lain sebagainya. Nah, itu budaya itu yang kita merasa hilang sudah di Borneo ini. Nah, seperti itulah manuskrip kan. Jadi manuskrip di sini teman-teman bisa boleh ketahui kalau di sini ada manuskrip Al-Quran sebanyak kurang lebih 23 Al-Quran lengkap, ya kan? Paling itu ditulis antara tahun 1100 Hijriah sampai 1200 Hijriah. 1000 Hijriah afwan, 1000 Hijriah sampai 1200 Hijriah. Artinya paling muda umurnya ditulis di 200 tahun yang lalu, paling tua ditulis 400 tahun yang lalu. Banyak macam-macam, ada yang ngomong Sambas lah, ada orang Pontianak asli, ada yang tidak diketahui siapa terus dan lain sebagainya. Semua itu bisa dilihat dari kertas, karena kertas itu kalau manuskrip ada dua yang terkenal, ada kertas Eropa sama kertas daluang. Daluang itu dari serat pokok, pohon. Maafnya keluar bahasa kampung ya. Oh, kami nama kampung. Akhirnya dari pohon itu seratnya namanya daluang. Itu lebih tua. Ada namanya Eropa itu kertas yang sudah modernisasi dengan pabrik. Itu bisa dilihat dari ada watermarknya. Kalau daluang lihat dari serat-seratnya yang nampak kasar ya. Nah, ini semuanya ada lengkap dari kertas Eropa, kertas daluang juga ada di sini. Ya kan, bervariasi juga semuanya dijaga, dirawat, alhamdulillah. Makanya diletak di lemari. Itu lemarinya juga termasuk benda tua, benda kuno. Ini lemari dari keraton. Nggak tahu zaman Sultan siapa ini. Dari keraton. Di sini ada 3 lemari dari keraton. Asli dari keraton. Ini salah satunya. Dipilih lemari dengan kualitas kayu yang tidak bikin lembab dan tidak terlalu kering. Karena manuskrip itu tak boleh basah, tak boleh lembab, tak boleh terlalu kering. Makanya almarhum waktu masih hidup sering dijemur, Pak. Nah, sering dijemur. Nah, untuk kalau ada yang koyak-koyak nanti ditampal. Nah, cara menampal almarhum itu udah standar internasional sekarang di zaman itu. Pilihan kertasnya namanya kertas Jepang. Tipis, halus. Cara ngoles itu, cara nempel ada lemnya, lem apa gitu kata orang perpusnas. Itu sama, tidak ada perbedaan. Itu sudah dilakukan oleh almarhum Syekh Abdurrahman bin Husain Faloga. Karena apa? Cintaan beliau dengan budaya Islam dan Pontianak khusus. Kalau mau tahu mana Syekh Abdurrahman bin Husain Faloga, ini orangnya. Nampak tak tuh? Masya Allah dan itu namanya Syekh Abdurrahman bin Husain Faloga. Itu beliau. Orangnya bersahaja. Kemudian beliau itu juga fotonya tuh sama Pak SBY waktu jadi presiden.
Kenapa? Itu ada cerita foto itu tuh. Masih ada waktu enggak nih? Masih ke Bang? Habis apa? Jadi cerita foto itu almarhum itu adalah pimpinan Majelis Bestari namanya. Majelis Bestari adalah majelis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Kalimantan Barat, almarhum adalah pimpinan Majelis Bestari itu. Isinya pejabat semua, orang pintar semua isinya. Majelis Presiden. Jadi pejabat jatuh cinta dengan beliau. Karena apa? Karena semuanya tidak ada yang isi sembarangan. Isi materinya tidak ada yang sembarangan. Rapi, dalam, tajam, ya kan? Dan dengan referensi-referensi yang tepat dan tidak berneko-neko, tak berputar-putar. Ngabiskan waktu kan kadang orang tuh muta tak turun. Ini udah habis ya waktu. Beliau enggak. A, B, C, singkat, padat, jelas. Betul almarhum. Beliau meninggal di tahun 2010. Sebelum itu di tahun 2000 beliau mendirikan pondok pesantren namanya Manba'u Sofa, terletak di Kampung Arab, ya kan? Sampai sekarang masih berdiri. Kemudian beliau meninggal di tahun 2010 dan dimakamkan di pondok pesantren juga dengan umur 42 tahun. Mulai belajar umur 9 tahun nyantri. Pesantren di Jawa itu 12 tahun normal dari nol. Beliau selesaikan 6 tahun, artinya setiap setahun lompat 2 kelas. Setiap setahun lompat 2 kelas. Kesaksian beliau selama mondok 6 tahun tidak pernah tinggalkan sholat jamaah. Jadi ilmu manfaat. Balik pondok, selesai dari pondok masuk sini, cari ulama kampung, belajar lagi. Itulah daripada 10 menit Syaikhul Rahman dengan manuskripnya. Dan bukti beliau itu sangat cinta dengan Borneo kita, budaya Borneo kita ini adalah beliau menterjemahkan sebuah manuskrip syair Melayu yang ditulis oleh keluarga atau kerabat keraton. Itu disebarkan oleh pemerintah Pemkot waktu itu, diberikan kata pengantar oleh wali kota, gubernur enggak tahu, wali kota, bupati, semualah pemerintah dan orang-orang keraton. Sultan waktu itu Sultan Syarif Abu Bakar Krisher Al-Qadri, abahnya Sultan Mahmud Melvin Al-Qadri. Itu ada sekitar kurang lebih 40 halaman lah syair-syair. Kita bacanya pun tak tahu apa ya arti itu. Melayu zaman dulu. Itu beliau salin dan tulis Latin lagi, beliau ketik dan beliau sebarkan, dan alhamdulillah itu tunjukkan cinta beliau dengan barang-barang seperti itu. Kurang lebih masalah manuskrip dan budaya Borneo dan almarhum Syekh Abdul Rahman bin Hussein Baloga. Itu salah satu murid Syekh Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani yang bergelut dalam bidang keilmuan. Seperti itu gimana? Ya. Ini tadi ya. Ada contoh yang bisa Contoh ada. Ambil ya. Maaf ya. Tadi kedua aku nganterin bapak. Sini. Sini. Masuk. Beliau ada nggak kayak digitalisasi naskahnya, digital